Anak-anak semua, sebelum memasuki materi, kita harus senantiasa melaksanakan atau mengerjakan atau kewajiban kita sebagai seorang manusia, yaitu kita harus senantiasa bersyukur. Kenapa kita harus senantiasa bersyukur? Karena kita sudah diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pagi hingga sekarang kita sudah diberikan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan ini dengan keadaan sehat dan lancar. Karena begini teman-teman, tidak semua teman-teman kita yang di luar itu bisa mengikuti perkuliahan seperti kita saat ini. Ada yang menginginkan tapi tidak bisa. Untuk itu kita yang sudah diberikan kesempatan, kita harus memaksimalkan sebaik mungkin. Dengan cara gimana? Bersyukur. Bersyukurnya gimana? Ya kita bisa mengikuti perkuliahannya dengan baik, mengikutinya dengan tepat waktu, mengerjakannya dengan baik, dan sebagainya. Oke, itu mungkin sedikit motivasi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya tentang berkurban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan kurban. Oke, langsung saja ya. Oke. Oke, materinya sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Oke ya, materinya sudah kelihatan. Kita nanti akan belajar tentang sedikit materi tentang pengertian berkurban, dasar hukum berkurban, ketentuan hewan berkurban, tata cara penyembelihan hewan kurban, dan hikmah ibadah kurban. Kok banyak sekali? Tidak. Tenang aja, materinya sudah dirangkum dan sedemikian rupa menjadi tidak banyak. Setelah ini Bapak minta kepada anak-anak semua untuk memperhatikan video yang ada. Kita nanti belajarnya melalui video. Videonya apa? Videonya tentang berkurban. Nanti Bapak minta untuk semuanya memperhatikan ya. Nanti karena di akhir sesi ada sesi tanya jawab. Bagi yang beruntung akan mendapatkan reward dari Bapak. Oke, siap ya teman-teman? Siap ya anak-anak? Bisa dimulai? Oke, bisa dimulai ya anak-anak? Oke, sebentar. Oke, perhatikan ya anak-anak. Kurban. Kurban adalah ungkapan rasa syukur kita dan salah satu bentuk kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merupakan bukti kesungguhan kita dengan menyerahkan segalanya kepada Allah Sang Pencipta. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengikhlaskan putra satu-satunya yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Ismail. Dengan perintah Allah, maka beliau rela untuk mengorbankan putranya tersebut. Hal ini tentunya merupakan wujud dari penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan keikhlasan beliau, ketika Nabi Ismail mau disembelih, dia digantikan oleh Allah dengan seekor domba. Hewan kurban. Hewan yang bisa dikurbankan seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dari ayat tersebut, hewan yang dapat disembelih untuk ibadah kurban adalah dari jenis bahimatul al-an'am atau hewan ternak. Dan ketika melakukan penyembelihan disyariatkan agar menyebut nama Allah. Untuk jenis hewan ternak yang disyaratkan dalam berkurban seperti kambing, sapi, unta, kerbau, dan domba. Penerima daging kurban. Ada 3 objek peruntukan daging hewan kurban.
Pertama, disunahkan dimakan oleh yang menyembelihnya. Kedua, dihadiahkan ke kerabat, tetangga, dan sahabat. Dan yang ketiga, disedekahkan kepada fakir miskin. Seperti yang telah diisyaratkan tentang daging hewan kurban dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 28, yang artinya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan video. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih anak-anak semua. Pembelajaran materi ini Bapak rasa sudah cukup. Yang sudah mengaktifkan kamera, Bapak ucapkan terima kasih. Oh iya, yang tadi yang menjawab Mas Hasan, Mbak Prabawati, Mbak Vini. Nah, riwayatnya ditunggu ya. Oke, nanti akan datang dengan sendirinya. Oke, mungkin itu anak-anak semua pembelajaran hari ini. Ada kurangnya Bapak mohon maaf. Tetap senantiasa belajar ya, menambah ilmunya. Karena materi kurban itu sangat banyak sekali. Nah, itu tadi hanya sedikit cuplikan materi ya. Karena waktunya juga terbatas dan singkat. Nah, selebihnya bisa dipelajari sendiri di rumah. Materinya masih banyak sekali yang harus dipelajari. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum mengakhiri perkuliahan, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanakallahumma walhamdulillah wa la ilaha Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua sudah melihat videonya ya tadi? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Kira-kira dari video tadi ada yang mau ditanyakan nggak sebelumnya? Gimana? Ada yang mau ditanyakan dari Mbak Vini dari videonya tadi? Dari Nak Vini? Oh iya, apa dari Mas Fakri? Mungkin mau menanyakan tentang videonya tadi? Nggak ada ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sudah paham semua ya. Oke, selanjutnya berhubung tidak ada yang bertanya, sekarang giliran Bapak yang bertanya. Nah, oke, sebelum Bapak bertanya, kira-kira ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Ada 3 pertanyaan. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Yuk, nanti yang bisa ada riwayat dari Bapak. Nah, beneran ini ada 3 pertanyaan yang tidak sulit. Nah, kira-kira siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, Mas Hasan. Jawab nomor berapa, Mas? Nah, satu orang satu aja ya. Oke. Nomor 2. Oke, Mas Hasan nomor 2. Wah, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Nomor 1, Pak. Nomor 1. Oke, Mas Hasan nomor 1. Yang nomor 2 siapa? Saya, Pak. Oh iya, Mbak Prabawati. Yang ketiga siapa? Yuk, yang Vini, ketiga. Pak. Oke, Mbak Vini. Oke, yuk. Pertanyaan yang pertama, silakan dijawab Mas Hasan. Nah, Hasan yuk, silakan. Berkurban itu adalah simbol rasa syukur dengan cara berbagi dengan sesama. Itu kalau ibadah kurban itu ibadah yang dilaksanakan umat Islam di 10 Zulhijjah. Yaitu dengan berkurban sapi, kambing dan sebagainya. Oke. Betul. Boleh. Teman yang lain ada yang mau menambahkan? Nggak ada ya? Oke, nanti dulu kalau mau menambahkan. Terima kasih, Nah Hasan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Mbak Prabawati, yuk silakan disampaikan. Hewan apa saja yang diperbolehkan untuk berkurban? Nah, yuk dijawab Mbak Prabawati. Mbak Prabawati, yuk silakan.
Hewan yang diperbolehkan untuk berkurban itu hewan ternak, Pak. Kayak sapi, kambing, domba gitu, Pak. Oke, selain itu nggak boleh. Kalau ayam boleh nggak? Kan juga hewan ternak. Boleh. Ayam boleh. Wah, ini dari mana Boleh ini? nggak, Pak? Wah, Nggak kalau boleh ayam, ya, Pak? kalau ayam nggak boleh ya. Kalau ayam nggak boleh. Nah, binatang Boleh. ternak. Nah, kalau ayam nggak boleh ya. Ya itu memang benar sih hewan ternak. Cuman kalau ayam nggak boleh. Nah, ya. Unta, Sesuai. Pak, unta. Ya, unta boleh. Unta boleh. Nah, Oh iya. oke. Terima kasih, Mbak Prabawati. Selanjutnya pertanyaan Iya, yang Pak. ketiga. Yuk, Mbak Vini. Silakan dijawab. Bagaimana cara pembagian hewan kurban? Nah, Pak, kalau salah maaf ya Pak. ya, nggak apa-apa. Kalau nggak tepat kebenarannya. Setahu saya pembagian cara hewan kurban itu sepertiga disimpan, sepertiga lagi disedekahkan. Bener nggak Pak? Ya, terus yang ketiga lagi. Lupa Pak, maaf Pak. Wah, lupa. Wah, jawabannya masih kurang tepat ya, Mbak Vini. Baik. Ya, kalau yang tepat itu pembagian hewan kurban sesuai yang ada di video tadi, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan yang sepertiga lagi dibagikan kepada kerabat, saudara, tetangga, dan sebagainya. Mungkin itu untuk pembagian hewan kurban versi yang ada di video tadi. Karena pembagian hewan kurban juga banyak, ada yang berpendapat lain juga ada. Nah, tetapi sesuai yang ada di video tadi, yang sepertiga buat dimakan, yang sepertiga disedekahkan, dan yang ketiga diberikan kepada kerabat terdekat. Nah, seperti itu. Oke, anak-anak semua, dari 3 pertanyaan tadi ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ini kan gak emon ini. Oke ya, jadi sedikit Bapak simpulkan bahwasanya yang sudah disampaikan Mas Hasan tadi juga benar, apa pengertian hewan kurban merupakan bentuk rasa syukur kita. Nah, kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang syukur kita. Kemudian hewan apa saja yang diperbolehkan berkurban tadi juga benar sudah disampaikan Mbak Prabawati, yaitu hewannya ada sapi, kambing, unta, domba. Dan bagaimana cara pembagiannya? Pembagiannya seperti yang sudah disampaikan tadi, disampaikan Mbak Vini tadi kurang tepat. Nah, yang lebih tepat yang sepertiga itu dimakan, sepertiga disedekahkan, dan yang sepertiga dibagikan kepada kerabat terdekat. Oke, anak-anak semua, mungkin itu materi yang bisa Bapak saya sampaikan hari ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan? Tidak ada ya? Oke, cukup. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, nah kita melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, yuk semuanya bisa diaktifkan kameranya. Presensi hari ini kita via share screen, via screen ya. Nah, yuk bisa diaktifkan dulu semuanya. Nah, kita presensi hari ini screen ya, screenshot ya, biar kelihatan semua. Nah, yuk yang masih mati kameranya. Oke, yuk masih ada lagi. Oke ya, mungkin cukup. Yang lain, yuk yang mana? Gimana ini kok nggak diaktifkan? Nggak masuk presensi loh nanti. Oke, ditunggu 1 menit lagi, yuk presensi terlebih dahulu. Nah, Mas Fahri, Mas Banu, Mas Faisal, oke. Oke, mungkin yang belum aktifkan terkendala sinyal mungkin ya. Nggak apa-apa.
Nah, oke.